warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas materi tentang gaji dan kompensasi aparat publik. Perkenalkan, saya Dila Sosabila dengan NPM 062040510446. Perkenalkan, nama saya Desranita dengan NPM 06200469. Perkenalkan, nama saya Rasmini dengan NPM 062040510478. Selamat menyaksikan video kelompok kami. Definisi gaji dan kompensasi aparat publik. Pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang diberikannya kepada organisasi, yang dapat berupa gaji, tunjangan, pelayanan, dan/atau fasilitas, dan sebagainya, yang dinilai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap atau permanen. Pengertian dari gaji. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial atau gaji juga mempengaruhi strategis organisasi secara keseluruhan, karena kompensasi memiliki pengaruh kuat pada kepuasan kerja, produktivitas, perputaran pekerja, dan proses-proses lainnya di dalam sebuah organisasi. Regulasi gaji dan kompensasi aparat publik. Upah atau gaji merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Biasanya besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja. Tujuan gaji dan kompensasi aparat publik. Kompensasi disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya, usaha, tujuan, dan ketersediaan sumber daya. Kompensasi juga dapat digunakan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang luar biasa. Sebagai contoh, kompensasi tersebut termaksud bonus, komisi, saham, dan pembagian keuntungan. Kompensasi merupakan motivator penting karena itu artinya organisasi menghargai pencapaian hasil yang diinginkan dari orang-orang yang berada di dalam organisasi. Prinsip-prinsip yang mendukung filosofi kompensasi. Pertama, menarik, tumbuh dan mempertahankan bakat terbaik. Mengembangkan dan mengelola program kompensasi yang menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memberi penghargaan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan organisasi. 2. Mengikat kompensasi terkait penciptaan nilai bagi pemilik. Gaji dan program tunjangan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan nilai kepemilikan dengan menciptakan rasa tanggung jawab bagi keberhasilan organisasi. 3. Memastikan adanya kompensasi yang didorong oleh kinerja. Tingkat kompensasi yang kompetitif secara keseluruhan berpengaruh luar biasa pada kinerja individu melalui pasar kompensasi yang kompetitif dengan sejumlah variabel terkait. Beberapa arahan kinerja sebagai komponen kompensasi. 4. Mengupayakan kesederhanaan. Program perhitungan yang sederhana dapat digunakan untuk melaksanakan, mengomunikasikan, memahami, dan mengelola kompensasi serta sejumlah permasalahannya. 5. Komitmen terhadap pemahaman pekerja. Pekerja memahami maksud maupun manfaat yang melekat dari nilai kompensasi dengan komunikasi yang jelas dan tepat waktu. 6. Kompetitif dan berbasis kompensasi kinerja untuk menarik dan mempertahankan seluruh kemampuan pekerja yang diperlukan, maka kompensasi harus bersifat kompetitif
dengan perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Manfaat dari sistem penggajian yang didasarkan pada beban kerja dengan membobotkan secara kuantitatif. Pertama, terukur bagi setiap pekerja secara nilai atau skor yang dimiliki, ditentukan atau disepakati secara bersama-sama. 2. Menyesuaikan mudah dilakukan terhadap keadaan atau perkembangan ekonomi, terutama terkait laju inflasi setiap tahunnya. 3. Wajar dan sebanding dengan hasil kinerja individu yang disumbangkan untuk tempat kerjanya. Peran serta fungsi gaji dan kompensasi aparat publik. Pertama, aspek pemberi kerja. Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung besarnya biaya produksi dan sejumlah komponen yang menentukan harga pokok produksi, yang mana kelangsungan hidup organisasi akan ditentukan. 2. Aspek penerima kerja. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukan merupakan salah satu motivasi pekerja dalam berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting yang ikut mendorong pekerja untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kepastian pekerja. Bentuk gaji dan kompensasi aparat publik. Jenis kompensasi yang diberikan pada pekerja bisa berupa imbalan ekstrinsik maupun imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk uang, misalnya gaji, upah, honor, bonus, komisi, dan insentif. Imbalan ekstrinsik yang bentuknya manfaat atau tunjangan pelengkap, misalnya uang cuti, uang makan, uang transportasi atau antar jemput, asuransi, jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, uang pensiun, rekreasi, dan beasiswa melanjutkan studi. Sistem gaji dan kompensasi aparat publik. Menurut Weder dan Davis tahun 1996 menyatakan bahwa di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi kerja dengan kinerja organisasi. Setiap orang yang bekerja baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah tentunya mengharapkan adanya balas jasa atau imbalan yang diberikan atas sumbangan kerja, pikiran, dan waktu yang diberikannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada pekerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shimamura tahun 1997 bahwa program insentif yang baik harus memenuhi beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama itu sederhana. Yang kedua spesifik, dan yang ketiga dapat dicapai, dan yang keempat dapat diukur. Keterkaitan insentif dengan prestasi kerja. Organisasi publik meyakini bahwa setiap imbalan pada umumnya dan sistem insentif pada khususnya mempengaruhi kinerja prestasi kerja. Alasan-alasan perlunya mengkaitkan pembayaran insentif dengan prestasi kerja. Yang pertama, motivasi. Teori harapan atau ekspektasi yang ditemukan oleh Fromm menyatakan bahwa kaitan di antara prestasi kerja dengan pembayaran insentif adalah hal penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Yang kedua, retensi. Keterkaitan pembayaran insentif dengan prestasi kerja mungkin akan membantu komposisi tenaga kerja. Yang ketiga, produktivitas. Pada saat prestasi kerja dikaitkan dengan sejumlah imbalan, maka para pekerja dengan produktivitas yang tinggi akan lebih termotivasi untuk bekerja. Yang keempat, penghematan biaya.
Manfaat paling krusial dari pembayaran insentif yang didasarkan pada prestasi kerja adalah kapabilitas untuk meningkatkan biaya-biaya kompensasi dengan produktivitas kinerja. Yang kelima, sasaran-sasaran organisasional. Pada pekerja benar-benar memahami tujuan organisasi dengan mengkaitkan pembayaran insentif. Dasar penetapan insentif. Dasar penetapan insentif adalah efisien kerja yang diukur menurut keseluruhan output yang dihasilkan dibanding standar output yang ditetapkan oleh Turner et al. Tahun 1993, mengelompokkan metode pembayaran upah menjadi sebagai berikut. Yang pertama ialah hari kerja. Dalam metode ini, pekerja dibayar hanya berdasarkan jumlah jam kerjanya. Yang kedua, hari kerja yang dihitung. Metode ini sama dengan metode hari kerja. Yang ketiga, insentif berdasarkan pekerja atau yang dimaksud dengan wage work. Dalam metode ini, tenaga kerja dibayar berdasarkan output yang mereka hasilkan dan insentif akan diberikan bila tenaga kerja menghasilkan output di atas tingkat dasar. Yang keempat, insentif berdasarkan waktu kerja standar. Metode ini sama dengan metode wage work. Perbedaannya pada cara menghitung upah. Yang kelima, insentif kelompok. Perencanaan insentif kelompok menawarkan pendekatan yang lain. Siklus pengelolaan gaji dan kompensasi aparat publik. Menurut Pramudio 2011, siklus pengelolaan tersebut terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, penentuan variabel. Pada tahapan penentuan variabel, yang dilakukan adalah penggalian data dari manajemen organisasi untuk menentukan variabel-variabel yang dianggap penting dalam pembagian insentif. Yang kedua, pembobotan setiap variabel. Setiap variabel yang telah dipilih dari tahapan sebelumnya akan diberikan bobot atau ranking berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap variabel ditentukan oleh pihak manajemen. Yang ketiga, pembobotan simulasi perhitungan. Selanjutnya, setelah pembobotan setiap variabel dilakukan, maka perhitungan distribusi insentif dapat diformulasikan ke dalam model matematis. Teknik pemberian atau perhitungan gaji dan kompensasi aparat publik. Teknik berikut merupakan teknik yang dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan sistem pemberian insentif menurut Pramudio 2011. Yang pertama, teknik dalam penentuan variabel. Teknik yang digunakan dalam tahapan ini adalah teknik observasi dan wawancara. Pihak yang diobservasi dan diwawancarai adalah manajemen. Berikut beberapa variabel yang dapat menjadi dasar pembuatan sistem insentif, yaitu tanggung jawab dan fungsi, beban kerja, dan kedisiplinan. Yang kedua, teknik dalam pembobotan setiap variabel. Teknik kedua yang digunakan pada tahapan ini adalah pentabelan atau pengisian variabel dalam bentuk tabel.